Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Kali ini kita bertemu lagi dalam ruang kolaborasi modul 3.2 pada sesi presentasi. Kali ini kami dari kelompok 1 dengan anggota Agung Fandi Fatah, Anna Farida dan Eko Priswanto akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan ini yaitu CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dari hasil diskusi yang telah kami lakukan ada 7 aset utama atau sumber daya yang terdapat di sekolah dan lingkungan kami, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan atau alam dan 7. Modal finansial. Berikut penjelasan serta strategi pemanfaatan dari masing-masing modal. Pertama yaitu modal manusia. Terdapat beberapa aset yang berkenaan dengan modal manusia, yaitu 1. Tenaga pendidik berpendidikan minimal S1. 2. Terdapat guru bersertifikat pendidik. 3. Terdapat guru yang sudah lulus PGP dan sedang mengikuti CGP. 4. Kepala sekolah rata-rata memiliki sertifikat pendidik dan guru. 5. Pengawas sekolah. 6. Orang tua murid yang memiliki keahlian dijadikan pakar ahli. Dan 7. Memiliki peserta didik dengan karakter yang heterogen. Adapun strategi yang telah kami lakukan untuk memanfaatkan modal atau aset tersebut, yaitu 1. Dengan pendidikan kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang dimiliki akan mempermudah dalam mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid serta dapat mengikuti pelatihan-pelatihan seperti PPG, NGMP, CGP, maupun pelatihan lain untuk mengembangkan kemampuannya. 3. Mengundang pengawas sekolah untuk menjadi narasumber pada kegiatan in-house training. 4. Orang tua murid yang memiliki keahlian bisa dijadikan pakar dalam kegiatan sekolah. Dan karakter peserta didik yang heterogen dapat menumbuhkan kreativitas yang beragam. Selanjutnya modal sosial. Dari hasil diskusi kami terdapat beberapa modal sosial yang mendukung, yaitu memiliki kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Polres, Puskesmas, Kelurahan, Kecamatan, BNN, PTN dan PTS, dunia usaha dan industri serta dukungan masyarakat sekitar. Guru-guru di Kotim rata-rata mengikuti kegiatan MGMP, PGRI, IGI, komunitas praktisi lainnya. Adapun strategi yang telah kami lakukan untuk memanfaatkan modal atau aset tersebut, yaitu 1. Sekolah bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, PTN, dan PTS dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ban sampah. 3. Sekolah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam hal pelestarian budaya. 4. Sekolah bekerja sama dengan Polres, BNN, Dinas Kesehatan dalam hal sebagai pembicara dalam kegiatan sekolah terkait ketertiban dan kesehatan murid. 5. Sekolah juga menjalin kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri dengan kolaborasi kurikulum kejuruan dan program PKL. 6. Sekolah bekerja sama dengan kelurahan kecamatan untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan. Dan yang ketujuh, kegiatan MGMP, PPG, KKG, PGRI, dan komunitas praktisi yang diikuti guru-guru baik dalam sekolah maupun antar sekolah dapat membantu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya modal politik. Terdapat beberapa modal politik yang mendukung, yaitu 1. Kebijakan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Status sekolah. 2. Sekolah berhubungan dengan puskesmas atau pelayanan kesehatan murid-murid sekolah berhubungan dengan Koramil untuk melatih baris berbaris. 3. Sekolah berhubungan dengan Polsek atau satuan pengamanan dalam event-event tertentu.
4. Sekolah berhubungan dengan DPRD untuk implementasi 4 pilar kebangsaan dan sosialisasi pembelajaran demokrasi. Adapun strategi yang telah kami lakukan untuk memanfaatkan modal atau aset tersebut, yaitu 1. Kepala sekolah memutuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran serta berpihak pada murid. 2. Status sekolah bisa dimanfaatkan dalam hal menarik minat murid untuk masuk ke sekolah tersebut. 3. Kerjasama dengan puskesmas bisa membantu dalam hal mencek kesehatan murid. Koramel setempat bisa dimanfaatkan untuk melatih baris berbaris. Polsek atau satuan keamanan bisa dimanfaatkan dalam membantu pengamanan dalam event-event tertentu. 4. Mengundang anggota dewan, sekretaris dewan untuk mengisi sosialisasi dan talk show di sekolah. Berikutnya modal agama dan budaya, terdapat beberapa modal agama dan budaya yang mendukung yaitu 1. Masyarakat yang religius. 2. Banyak budayawan di sekitar dan wadah sanggar budaya. 3. Terdapat Islamic Center. 4. Kreativitas murid dan kualitas murid yang cukup tinggi. Hal ini bisa terlihat dalam minat murid terhadap olahraga, kesenian, budaya dan agama. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan modal atau aset tersebut, yaitu pertama, melibatkan sekolah saat ada kegiatan hari-hari besar keagamaan, mengikuti pawai pembangunan dan festival budaya yang diadakan oleh pemerintah setempat sehingga hal ini akan melibatkan kreativitas murid yang beragam. Kemudian yang dua, dengan banyaknya budayawan dan tokoh agama di sekitar dapat dilibatkan dalam kegiatan agama dan budaya. Selain itu, kreativitas murid juga dapat digunakan untuk upaya melestarikan budaya. Pembahasan berikutnya yaitu modal fisik. Berdasarkan hasil diskusi, pada sekolah kami terdapat beberapa modal fisik yang mendukung pembelajaran berpihak pada murid, yaitu sebagai berikut. 1. Bangunan sekolah yang terdiri dari ruang belajar, ruang guru, DLL. 2. Sekolah kami juga didukung dengan sarana prasarana diantaranya fasilitas berupa listrik, PDAM, alat lab IPA, lab komputer, ruang praktik siswa beserta alatnya, lapangan olahraga, musola, gedung unit produksi, teaching factory. 3. Selain prasarana yang ada di sekolah, juga terdapat sarana prasarana di sekitar sekolah yaitu tempat aula, gedung pertemuan komersil seperti hotel, gedung aula, pertemuan milik pemerintah dinas, seperti aula dinas pendidikan dan BGP mini Sampit serta keberadaan perpustakaan daerah. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan modal atau aset tersebut, yaitu bangunan sekolah serta sarpras digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan aula hotel, BGP mini Sampit bisa digunakan untuk tempat kegiatan guru-guru. Dan perpustakaan daerah bisa dimanfaatkan oleh guru dan murid dalam berliterasi. Modal keenam yang kami miliki yaitu modal lingkungan alam. Beberapa aset modal yang kami miliki diantaranya: 1. Berlokasi di tempat yang strategis. 2. Dikelilingi oleh lingkungan masyarakat yang heterogen. 3. Terdapat area atau lahan perkebunan sawit. 4. Terdapat sungai-sungai besar. Dan yang kelima, terdapat bumi perkemahan di pantai ujung Pandaran. Dengan adanya modal lingkungan alam yang telah dijelaskan di atas, maka strategi pemanfaatannya yaitu dapat digunakan untuk menunjang aktivitas yang berhubungan dengan proyek P5 sehingga memudahkan murid untuk menggali pengetahuan secara langsung atau terjun ke lapangan. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah modal finansial. Adapun modal finansial yang kami miliki yaitu 1. Dana BOS dan BPP. 2. Iuran kas kelas. 3. Sewa kantin. 4. Laba koperasi sekolah. 5. GTT dan PTT bersumber dari pemerintah daerah. Untuk memaksimalkan modal finansial yang kami miliki, maka strategi yang dapat dilakukan diantaranya: dana BOS dan BPP bisa digunakan untuk anggaran pembelajaran dan aktivitas, penyusunan kas sesuai prioritas dan kebutuhan, sedangkan untuk dana dari iuran kas digunakan untuk keperluan murid di kelas, serta sewa kantin dan koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Demikian tadi presentasi hasil diskusi yang telah kami lakukan bersama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami. Terima kasih karena telah sabar menonton sampai selesai.